Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan lawasan semua. Selamat pagi pecinta batik dari Sekar Jagad, Paguyuban Sekar Jagad Yogyakarta. Kita berjumpa kembali dalam sesi yang kedua, Batik Daur Hidup versi atau gaya Surakarta. Kita sudah bersama narasumber kita, Bunda Gusti Angling Kusumo. Lebih lengkapnya saya harus baca karena saya takut salah, yakni Kanjeng Gusti Raden Ayu Adipati Mangku Alam Al-Haj. Sugeng enjing Bu Angling. Sugeng enjing. Jadi kita berjumpa kembali Bu. Iya. Alhamdulillah dalam keadaan Ternyata. sehat. Jadi pagi ini seperti gaya Yogyakarta, kita akan membahas batik-batik yang akan dikenakan pada ritual sejak dalam kandungan, pada ritual 7 bulanan hingga nanti saatnya kematian tiba. Tetapi kita akan bagi menjadi beberapa sesi, dan pagi ini kita akan menyimak penjelasan dari Bunda Gusti Angling Kusumo, yakni masih pada sesi 7 bulanan, kemudian kelahiran, kemudian tedak sinten, tetesan, tarapan, hingga supitan. Leres? Betul. Begitu Terima ya, Bu kasih. Angling ya. Ya. Baik, kita akan sama-sama mempelajari bagaimana batik-batik dalam daur kehidupan manusia versi Surakarta. Ibu Bunda Gusti Angling Kusumo akan memaparkannya lengkap beserta foto maupun ada raganya sekaligus. Ngaten Ya, Bu Angling. Monggo. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bunda Gusti Angling Kusumo. Kawan-kawan semuanya bisa menyimaknya dan bisa menyaksikannya di kanal YouTube Sekar Jagad maupun kanal YouTube Lawasan Batik. Monggo. Terima kasih Mbak Elo. Salam sehat. Dan kali ini saya ingin berbagi mengenai kain-kain yang dipakai di kawasan Surakarta yang pada saat ini tentunya berbeda dengan dahulu. Jadi sebetulnya yang akan saya tampilkan hanya kain-kain yang jarang jarang diperlihatkan gitu. Tetapi meskipun ada dari Keraton Surakarta, dari Mangkunegaran maupun dari masyarakat umum, pada intinya adalah bahwa penggunaan kain batik itu di dalam daur hidup di dalam masyarakat umum. Tentu yang ingin saya sampaikan adalah poin-poinnya, di mana batik-batik itu motifnya adalah yang mempunyai makna, dan makna itu bukan makna biasa, tetapi yang terjadi secara turun-temurun di dalam kehidupan manusia Jawa, baik yang di dalam keraton maupun yang di masyarakat. Baik. Pada intinya adalah motif yang mempunyai harapan, harapan dan doa-doa yang baik, ya, baik itu mulai dari kandungan maupun sampai akhir hayat. Itu semua mempunyai makna dan doa baik bagi yang masih berada di dalam kandungan maupun bagi yang sudah wafat kelak. Jadi semua itu kita yang berada di dunia ini membuat dan mengisi kehidupan itu dengan sesuatu yang yang ritual mengambil makna baik, pelajaran baik, sebagai rasa syukur kepada
Tuhan Yang Maha baik, Esa. baik. Ya. Baik. Iya. Jadi kawan Lawasan dan teman-teman pecinta batik dari Sekar Jagad sekalian, makna yang paling penting kita simak dari batik daur kehidupan adalah bahwa batik-batik itu diproduksi atau dibuat bukan tanpa makna. Iya. Jadi memang lebih kepada maknanya, walaupun nanti kawan-kawan semuanya akan melihat bagaimana keindahan batik-batik yang dikenakan pada ritual tersebut. Jadi selain keindahan, tetapi yang tidak kalah penting adalah maknanya. Maka kemudian kita akan simak apa makna dari kain-kain tersebut dan bagaimana cara menggunakannya, karena ternyata semuanya ada aturannya. Betul. Lurus, Iya, Ibu, iya. Bang Inye. Jadi semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kawan-kawan semuanya apabila akan melakukan ritual ini di rumah masing-masing pada keluarga masing-masing. Apakah harus dari Surakarta atau harus asli Jawa? Nanti kita akan jawab. Iya, Ngeten iya, Bu iya. Angli. Baik. Jadi kita akan langsung mulai saja Iya, Bu Angli. iya, iya. Nanti monggo saya akan mengikuti bagaimana Bu Angling akan menjelaskan ini. Apakah kita akan mulai dengan kainnya ataukah akan satu-satu secara spesifik makna filosofinya dulu, Ya. atau foto-foto zaman dulu, atau foto-foto yang bisa menjadi acuan kawan-kawan semua apabila melakukan ritual ini. Monggo. Ya. Pertama-tama adalah tadi saya sudah katakan semua yang bermakna baik. Dan yang kedua adalah bagaimana setiap keluarga, setiap trah maupun di keraton, baik di Solo maupun di Jogja, itu intinya sama, tetapi di dalam di dalam prakteknya, artinya di dalam perjalanannya itu berbeda karena memang berbeda versi ya. Ya. Dan kemudian setiap keluarga ada yang turun-temurun memakai kain itu, jadi disimpan, setelah dipakai disimpan. Tetapi ada juga yang setiap keluarga membuat sendiri. Ya, kalau zaman dulu begitu. Sehingga di dalam kain itu ada inisial nama. Purnam, Ya, ada yang kalau yang memang sangat peduli itu membuat batiknya sendiri, memesan sendiri, kemudian dengan inisial dari misalnya dari keluarga, semisal kain kopohan ya, itu sebelumnya dibuat dengan kidung-kidung, dan terus ada nama dari calon bapak dan calon ibu di situ. Ya. Jadi sangat spesial, ya, custom ya Bu. Ya, betul. Baik. Tetapi kalau yang umum biasanya tidak ada namanya. Baik. Tidak ada namanya, dan itu bisa diperjualbelikan ataupun dipakai oleh siapa saja. Baik. Ada juga yang itu tadi dibuat custom atau dibuat turun-temurun. Misalnya dari keluarga Karto Hadikusumo misalnya ya. Itu dari trah Karto Hadikusumo itu ya pakai itu terus-menerus begitu. Baik, baik. Karena bisa, kan bisa. Ya itu tadi custom ya. Sehingga memang ada orang-orang yang memang sangat peduli, ada orang-orang yang tidak ya abai saja, hanya pokoknya nanti minta eyang ya, minta atau yang memang ingin bikin sendiri itu tadi. Baik. Apakah bisa kita perlihatkan kainnya? Bisa, silakan. Baik. Ya. Jadi kawan-kawan semua, kita akan melihat bagaimana kain tempo dulu yang kemudian diproduksi secara custom itu ditandai dengan ada nama spesial atau ada doa spesial yang kemudian itu menjadikan tidak dikenakan oleh secara umum katanya Bunyi. Yeah. Tetapi juga bisa kalau misalnya mau menggunakan kain-kain yang
yang sifatnya umum dan sifatnya tidak harus spesial seperti itu, tetapi sekarang kita akan sampaikan yang seperti disampaikan Bu Angling Kusumo tadi seperti apa. Monggo, teman-teman bisa lihat pada tayangan video atau slide berikut. Ini latar belakangnya juga sudah. Ya. Nah, ini adalah parang hardo. Parang hardo ini jadi biasanya kalau untuk kopohan atau alas ya, kalau bahasa Jawanya lemek, alas untuk melahirkan. Ketika akan melahirkan, seorang ibu itu diberi alas dulu sehingga menjadi ciri khas ketika air ketuban pertama tumpah itu adalah di kain kopohan ini. Oh, ngaten. Jadi ini mendampingi proses kelahiran ya Bu Angling. Oh, baik. Maka itu kan disebut kakang kawah. Kawah itu adalah air ketuban itu tadi ya. Jadi yang lahir lebih dulu disebut kakang ya, kakak. Itu di sini kebetulan memakai parang hardo, tetapi ada juga keluarga yang membuat pada umumnya adalah kalau di keraton jenis-jenis kawung atau jenis-jenis sido mukti, sido ase itu menjadi latar belakang. Tetapi kidungnya itu juga ini kebetulan memakai kidung Rumokso Engongi dari Sunan Kalijaga. Jadi kawan-kawan semuanya, kidungnya itu adalah huruf Jawa Hono Coroko yang ada di tepi kanan dan tepi kiri ya Bu ya? Iya. Mungkin Mbak Mawar atau kawan-kawan yang memperagakan bisa diperlihatkan, kameranya mungkin bisa agak sedikit didekatkan. Ciptaan Sunan Kalijaga dan itu berisi adalah tulak bala ya. Oh, penolak bala. Iya. Baik. Ya menurut pesannya kan berbeda. Kidung itu juga kadang ada yang diambil satu pupuh saja, ada yang diambil kalau panjang yaitu dibagi 2. Baik. Tapi ada juga yang dia ambil hanya satu untuk tolak balanya. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah pesan-pesan dari keluarga tersebut. Misalnya dari terahnya. Baik. Wah, menarik sekali kawan lawasan. Jadi itu tadi baru satu lembar kain batik yang disediakan atau yang dipersiapkan pada ritual kelahiran. Jadi ada materi batik, selembar batik dengan motif parang yang kedua ujungnya itu ada doanya. Doa yang diadaptasi dari Sunan Kalijaga. Leresnya, apakah mungkin bisa ketika dijembreng kelihatan kanan dan kirinya? Bu Sutra non sewu, mungkin bisa dibantu. Nah, nih kalau dalam keadaan dijembreng atau dibentangkan secara full, kawan-kawan akan melihat di sebelah kanan mungkin Bu Sutra bisa geser dan sebelah kirinya baru di ujung satunya lagi juga ada. Baik. Jadi semoga ini bisa kemudian menambah wawasan kita. Kameranya mungkin bisa agak masuk lagi aja, Mas. Bisa menambah wawasan kita. Ini adalah batik yang dikenakan pada ritual kelahiran gaya Surakarta. Dan sesudah itu dicuci, bisa untuk menggendong ari-ari. Untuk dibawa ke tempat pertama bisa dipendam di dalam tanah. Ya. Baik. Tapi yang kedua juga bisa dilarung. Dilarung tuh dihanyutkan di dalam laut, ke laut atau ke sungai. Baik. Ya. Baik. Jadi ini adalah batik yang pertama pada ritual kelahiran.
Betul. Kemudian kita akan menyimak kembali, matur nuwun Bu Sutra dan Mbak Mawar. Kita akan melihat batik yang kedua. Batik kedua ini juga masih dalam ritual kelahiran. Iya. Les. Jadi di dalam kain kopohan tadi itu tidak hanya satu macam ya. Orang boleh memilih mau pakai Motif motifnya, bunga. motif yang Oke, ya, menika nama motifnya Sri ya, Widodo. ya, kemuliaan ya, Baik, keindahan dan juga doa tadi baik, untuk kehidupan sang bayi. baik. Nah, selain itu juga bisa memakai yang sido asih, sido yang lain ya, Baik. sido mukti dan sebagainya. Baik, kita akan simak materi untuk batik yang ketiga. Nah, ini batik yang ketiga. Nama batik, nama motifnya menapa Bu Angli? Ini adalah Sri Kawuryan. Ini adalah Sri Kawuryan. Ya, ceplok Sri Kawuryan. Ceplok Sri Kawuryan gaya Surakarta, khas dari Surakarta. Mengandung maknya ya semuanya kebahagiaan dan kesucian Akan tercurah kepada keluarga Iya. sang calon bapak dan ibu nih. Baik, itu juga ada motif atau background dari gringsing. geringsing ya. Jadi memang gringsing cenderung untuk kekuatan, kemudian kemakmuran, kejayaan ngaten nggih, untuk manusia ngaten nggih. Betul. Gringsing tidak sakit, tidak kering ngaten nggih. Baik, kita lanjut kepada batik selanjutnya, batik yang keempat. Jadi itu tadi kan ada motif geringsingnya. Ya. Kalau seandainya punya selain dari itu tapi ada motif geringsingnya juga sudah cukup Sudah bagus. bisa, Iya. artinya tidak harus Iya. plek sama, Iya. tetapi kemudian bisa mengadaptasi beberapa motif yang Iya. mirip ngaten nggih. Iya. Mbak Ning. Dan biasanya kain kopohan itu selain untuk menggendong ari-ari menuju ke tempat dilepasnya, itu juga untuk selimut kalau sedang sakit. Oh, iya, karena gringsing itu memang Iya. mengandung makna untuk menyemangati yang sakit untuk kemudian Betul. jadi sehat gitu ya. Iya. Oh, oke. Baik. Baik, kita lanjut ke batik selanjutnya. Ini sangat istimewa karena mungkin kalau teman-teman semuanya yang cinta batik, khususnya untuk batik tulis bahkan batik kuno, kita akan merasakan sedemikian lembutnya background atau isen-isen dari batik-batik ini. Iya. Ini sebetulnya wirasat ya. Sido Tapi wirasat. sido wirasat Baik. ini ada motif dari sido asih. Baik, jadi menika Biasanya sido wirasat kan sido mukti, Iya. sido luhur. betul, Iya, toh? betul. Tapi ini ada sido asihnya. Baik, jadi ini sido wirasat yang kemudian dikombin dengan sido asih. Sido asih. Kita melihat ada truntumnya Masih juga. jarang-jarang ada ya. Nggih. Ini sejujurnya saya terus terang baru melihat ini Bu Angli. Tidak masalah karena sebetulnya ini saya mengalami ketika kecil itu ibu kan di rumah mempunyai pembatik yang masih keluarga. Baik, Dia bawa dari Solo, kebetulan kami tinggal di Jakarta, dibawa dari Solo dan beliau membatik dan itu juga membuat khusus batik-batik yang pada waktu itu sulit ya sulit untuk dicari di toko ngaten nggih. Iya. Baik.
Dan kadang-kadang ibu juga membuat desain sendiri. Saya ingat ketika mau pernikahan Wak Tutut, Ibu Tin pesan kepada keluarga saya tersebut, dibuatkan yang semua sido jadi satu, sehingga ketika seorang ingin menikahkan anaknya atau untuk keperluan apa saja, untuk ritual itu masih tidak perlu membeli semua kain. Misalnya dirangkum, dirangkum semuanya, jadinya nggak repot dia. Dan itu ngirit, karena sido ini kan semua sudah ada di sini. Baik, sido mulya, sido mukti, sido derajat, sido luhur. Tidak masalah, karena itu semua mengandung doa dan merupakan pengembangan juga. Doa baik, tetap doa pengembangan baik juga. Seperti misalnya saya sebagai pencinta pencinta budaya ya, tidak usah membuat atau memiliki semua kain tersebut gitu ya, tetapi dengan satu kain saja sudah bisa untuk segala macam acara. Ini kita dapat satu tips lagi kawan-kawan semuanya, bahwa motif-motif batik pertama, terutama kalau kita ngejar kualitasnya, kemudian tetapi kita ingin menjadikan itu dalam satu lembar batik, ternyata Gusti Angling Kusuma sendiri mengkonfirmasi itu tidak masalah. Jadi membutuhkan sebuah kreativitas, tidak menyalahi aturan, tetapi tetap sisi-sisi keindahannya itu tetap diperhatikan. Baik. Jadi kemudian ada sido mukti, sido mulya, sido luhur, seperti di belakang kita ini, itu adalah kayak semacam rangkaian atau summary dari beberapa motif yang baik, bisa digabungkan menjadi satu. Baik, matur nuwun. Kita beralih kepada motif batik selanjutnya. Ini semua masih dalam rangkaian batik-batik yang dikenakan saat kelahiran, Ibu. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa untuk melestarikan budaya, seseorang itu tidak harus mempunyai batik sesuai dengan pakem yang begitu banyak, misalnya. Tetapi cukup mempunyai motif-motif yang andalan, memang andalan gitu ya. Jadi di sini nanti kita lihat ada yang lain seperti sido asih ya. Nah, ini sido asih. Baik. Sido asih gaya Surakarta, teman-teman semuanya. Ini biasanya juga untuk pengantin. Baik. Selain mungkin juga bisa di zoom. Nah, selain juga untuk maknanya kan sudah jelas sido asih. Baik. Jadi untuk memberi cinta kasih kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada pasangan, dan kepada orang tua, yaitu seperti ini. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga memperlihatkan bahwa itu ada sulur-suluran dan sebagainya, itu ikatan dari persaudaraan, persahabatan, kasih sayang dan sebagainya. Baik. Jadi kawan-kawan semuanya, ini adalah motif sido asih versi Surakarta, di mana mempunyai makna yang sangat dalam, sebuah ikatan kasih sayang baik bersama orang tua, pasangan, anak maupun kerabat yang lainnya. Semuanya tumpah jadi satu, menyatu dalam satu lembar kain batik. Dan ini kita sekarang membahasnya dalam ritual kelahiran, tetapi seperti disampaikan oleh Ibu Angling bahwa kita itu kalau mencintai batik tidak harus memiliki semuanya, tetapi kita disarankan punya beberapa lembar andalan, lembaran sebuah batik yang katakanlah disimpan baik-baik, yang dipersiapkan baik-baik, tetapi tidak harus dengan kuantiti yang berlebihan. Betul. Baik, kita lanjut ke kain batik selanjutnya. Nah, kita sudah mulai masuk ke motif parang ini tampaknya. Monggo Bu Angling, ini
keterangannya seperti apa supaya teman-teman semakin paham dan semakin kenal? Jadi kalau di Solo, terutama adalah di Mangkunegaran, itu kain yang motif, ya ini Parangkusumo. Baik. Jadi Parangkusumo itu bisa juga untuk kopohan, bisa untuk gendongan juga bisa kan. Tadi sebagaimana saya sampaikan, semua jenis parang, jenis kawung itu juga bisa untuk kopohan, untuk gendongan, untuk emban-emban gitu. Itu sebetulnya hampir sama. Cuma kalau yang tadi ada yang khusus dengan kidung tadi, memang tidak bisa dibuat emban-emban. Atau karena apa? Karena itu sangat berharga sekali. Kalau emban-emban itu kan dipakai tiap hari. Jadi kan nanti rusak, sayang sekali. Betul. Jadi itu hanya untuk ritual pada waktu kelahiran, membawa ari-ari dan kemudian nanti untuk selimut kalau sedang sakit. Baik. Ya. Tetapi kemudian yang motif parang ini relatif untuk bisa lebih ke daily kebutuhan untuk sehari-hari sakitnya. Ya. Dan Parangkusumo ini biasanya menjadi kain andalan juga di Mangkunegaran karena memang ciri khas dari para bangsawan di Mangkunegaran itu Parangkusumo. Kita lihat foto-foto dari Kanjeng Gusti Mangkunegara ya lebih banyak memakai kain ini, bahkan Pak Gusti Mangkunegara Pak Santoso Dullah itu juga membuat Parangkusumo dengan berbagai ukuran untuk disampaikan atau diberikan kepada Ibu Megawati karena memang istimewanya dari Parangkusumo ini. Baik. Jadi Kusumo itu bunga kan? Parangkusumo yang parang yang kemudian dimix atau dikombin dengan motif-motif bunga kan ini. Kalau maknanya pun juga kurang. Nah, seperti yang kalau kita ketahui di batik Jogja kan parang masuk dalam kategori awisan batik yang terlarang kan. Jadi kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa yang saya jelaskan adalah bagaimana motif-motif batik itu dipakai di kalangan keraton Surakarta, Mangkunegaran maupun di kalangan masyarakat biasa. Tetapi di masyarakat biasa bahkan karena dengan pengembangan itu dengan mengambil pakem dari kain larangan tapi ingin memakai sehingga membuat desain baru bahkan lebih bagus. Kadang-kadang dari keluarga lawean atau keluarga saudagar-saudagar itu lebih bagus, ya, lebih indah gitu ya, karena stilisasinya kemudian berusaha untuk tidak sama. Betul, ya, tapi malah jadi lebih bagus. Begitu juga dengan aksesori itu ya dari kalangan sedekaran itu biasanya jauh lebih bagus, tapi memang lebih antik yang dari keraton. Baik. Jadi kita punya macam-macam keistimewaan, macam-macam sudut pandang bahwa secara estetika mungkin lebih indah, tetapi value atau maknanya yang tidak kalah penting juga pasti keraton yang punya ya. Baik, matur nuwun. Kalau kita berbicara gaya Surakarta kan seperti Jogja juga kan ada versi Keraton Kasunanan maupun Keraton Mangkunegaran, Bu Angling. Apakah kemudian itu batik juga spesifik sangat berbeda dalam ritualnya atau sebenarnya ya simple, tidak terlalu mencolok berbeda atau bagaimana, Bu Angling? Ya dari masa ke masa itu sebetulnya banyak yang mungkin belum paham juga mengenai bedanya batik Mataram kuno ya dengan Mataram zaman Sultan Agung, kemudian dengan setelah perjanjian Giyanti menjadi gaya Surakarta dan Yogyakarta. Nah, itu kan sehingga kita lihat bahwa
ciptaan Sultan Agung itu dipakai juga oleh Sinuwun Pakubuwono untuk pakaian kebesarannya pada ritual kerajaan ya, nggih. pakaian resminya. Betul. Kemudian juga dipakai oleh Sultan dari Yogyakarta Hadiningrat. Ya. Nah itu kelihatan bahwa parang barongnya itu sama-sama dikenakan karena itu adalah desain dari Sultan Agung sebagai pepunden ataupun sebagai leluhur dari kedua keraton tersebut. Ya, gitu. Baik. Jadi artinya secara garis besar pun tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Cuma memang perkembangannya lebih bagus, lebih dinamis yang Surakarta daripada yang Jogja. Karena Jogja itu mempunyai pakem sendiri yang sulit ditiru maupun dikutak-atik. Iya. Baik. Kalau di Solo itu, kalau seperti di Jawa Barat itu kan orang Sunda atau orang Priangan itu lebih dinamis dan lebih banyak kreasi, melakukan inovasi, adaptasi. Baik. Jadi seperti kita juga biasa pahami kawan lawasan semuanya, baik juga para pecinta batik di Sekar Jagad, kita mempelajari batik versi Jogja maupun versi Surakarta adalah dalam rangka memperkaya khasanah kosakata atau pengetahuan kita. Kemudian perbedaan itu tidak menjadi sesuatu agenda kita yang paling utama, tetapi adalah lebih memperkayanya. Kita jadi paham versi Jogja maupun versi Solo, keduanya sama-sama dari leluhur yang sama di Mataram, dan kita memahami seperti biasanya Solo memang cenderung lebih edipeni, lebih cantik, lebih luas, kemudian lebih modern. Kemudian Jogja lebih rigid dan pakem karena memang dalam sejarahnya memang Jogja lebih kepada hal-hal yang sifatnya kesatria dalam perjuangannya keraton tersebut. Mungkin ada tambahan dari Bang Lek? Kita lihat bahwa kadang orang yang tidak mengerti kok Sidomukti kok seperti itu gitu. Jadi memang ada Sidomukti nama yang sama. Sidomukti Jogja dan Sidomukti Solo beda. Sido Asih Solo dan Jogja sudah berbeda. Jadi seperti nama-nama Hangabei, Mangkubumi itu kan di Jogja juga ada, di Solo juga ada. Jadi seperti Gusti Kanjeng Ratu Mas misalnya ya, di Solo ada, di Jogja juga ada. Jadi nama-nama itu pun juga seperti kain-kain itu motifnya hampir sama namanya, tetapi tidak sama aplikasinya. Iya. Baik. Jadi kawan lawasan semua, kita akan kembali lagi melihat langsung bagaimana motif-motif gaya Surakarta. Kita akan melihat batik yang sekian, saya sudah lupa, mungkin ke-5 atau ke-6 ya, masih parang. Waduh, cakep banget ini. Ini kok parang menapa Bu Angling, dan maknanya pun kurang lebih dalam ritual apa? Oh, ini parang godong. Baik, ini adalah parang godong. Kawan lawasan, saya sering melihat batik kuno, tetapi ini termasuk salah satu batik yang jarang saya lihat juga. Ini parang godong versi Surakarta. Babarannya ya. Oh, nggak tahu pewarnaannya. Jadi yang populer itu babaran kanjengan. Ya. Babaran kanjengan itu babarannya wantek ya. Wantek itu tegas, kuat katanya. Kuat dan tahan lama. Tidak hanya tahan lama, tapi cetar. Anggun. Oh, anggun. Anggun dan memang berbeda, sogannya itu berbeda. Sogannya khas. Baik. Ya. Sehingga kelihatan kalau
bahkan di kalangan masyarakat Nggih. makanya disebutnya nyamping kanjengan gitu ya, Baik. atau babaran kanjengan. Nggih. Itu karena yang kagungan tuh cuma kanjeng-kanjeng gitu biasanya ya. Oh, oke. Karena Baik. Istilahnya biasanya dipakai para bangsawan Nggih. sehingga demikian indahnya. Baik. Dan kemudian memang babaran latar cemeng juga ada, babaran latar yang beledak juga ada, tapi tetap berbeda dengan Yogyakarta. Dan nuansanya memang berbeda. Nggih. Kalau Jogja biasanya cenderung kita akan melihat putihnya tuh putih yang dan sangat kebanyakan putih. geometris ya Jogja itu. Kalau di Solo banyak sulur-suluran, ukel, kemudian lung-lungan yang sifatnya lebih ya, dinamis. Ya. Tidak, ini biasanya untuk remaja kalau akan misalnya seperti untuk busana pinjungan. Pinjungan itu adalah busana yang dipakai oleh remaja putri. Baik. Nanti kita akan melihat juga ya di dalam peragaan. Memang cara memakainya juga berbeda. Sedangkan yang ingin saya sampaikan sebetulnya bagaimana ketika anak-anak kecil justru pada para desainer zaman dulu itu anak-anak kecil memakai kain tidak seperti orang dewasa. Kalau sekarang kita melihat kan anak-anak kecil dipakaikan sehingga nggak bisa jalan gitu ya. Tapi kalau ada drapery kain yang dililitkan yang dengan dikondisikan bagaimana supaya anak itu tetap bisa manjat pohon, bisa main-main, dan di sini di pinggangnya itu bisa diselipkan permen-permen, bola bekel gitu ya, sehingga itu membuat anak merasa bebas, tetapi tetap mau memakai kain tradisi. Baik. Mungkin kita bisa lihat modelnya silakan. Ketika mengenakan busana ini ya, yang pink atau hijau atau semuanya? Yang pink. Baik. Ya, yang pakai. Kita sedang siapkan dulu, monggo adik-adik cantik yang sudah mengenal. Jadi motifnya pun juga kecil-kecil ya, Bang Ling. Jadi untuk anak-anak memang biasa dipakai parang klitik. Parang klitik itu adalah parang yang ukurannya kecil-kecil, kawan-kawan. Halus ya. Halus. Tapi itu juga disukai oleh terbukti dari Sinuwun Pakubuwono juga memakai gemar mengenakan motif ini ya. Bersama dengan Kanjeng Ratu Mas itu berdua memakai motif kliti ini. Baik, kawan lawasan semuanya, kita akan langsung melihat bagaimana batik ini dikenakan atau dipakai oleh peraga yang memang anak kecil, karena memang ritual ini melibatkan model yang kecil ya Bu Angling ya. Bagaimana batik-batik itu juga disiapkan, motifnya juga kecil, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Angling Kusumo tadi bahwa cara dikenakannya pun juga membuat anak-anak itu tetap nyaman. Langsung kita saksikan saja supaya bisa lebih jelas. Nah, ini dia. Ini untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun, biasanya dikenakan drapery ya. Kainnya itu dililitkan secara sabuk wolo. Baik, sabuk wolo itu yang di pinggang atau di perutnya nih kan ya? Iya, bukan. Kalau sabuk wolo itu keseluruhannya, tetapi sabuknya itulah yang dililitkan. Dan bagian yang istilah Jawanya ngelembreh ya, itu di sebelah kanan itu wolonya. Oke. Nah, baik. Mungkin bisa lebih dekat Mas kamera. Itu wolonya, kemudian dililitkan kainnya sisa daripada
yang sudah diwolo tadi. Kemudian kalau ini untuk sehari-hari tidak memakai aksesori, biasanya hanya memakai cunduk jungkat yang di atas kepala itu, Pak. Yang 3 mentul-mentul itu nje? Bukan yang 3, yang jungkat yang di jungkat, ya. Pas rambutnya menikah nje. Baik, disebutnya cunduk jungkat. Baik. Kebanyakan di umum atau di dalam persewaan disebutnya kan sirkam ya. Sirkam. Padahal sirkam itu bahasa Belanda. Tapi bukan seperti ini. Kalau ini adalah nama aslinya tuh cunduk jungkat. Nah, kemudian perhiasan itu juga bisa dipakai, bisa tidak. Baik. Ya. Kemudian kalau sedang bermain-main itu tidak memakai perhiasan. Ya. Baik. Tetapi ini juga bulu-bulunya disesuaikan dengan warna ya. kembennya itu ya. Baik. Ini untuk acara-acara khusus. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa kain ini harusnya anak-anak memang memakai sabuk wolo ini karena bisa untuk naik pohon, untuk manjat-manjat, untuk main-main, dan sabuk yang dililitkan itu bisa diselipkan permen atau uang atau istilahnya bola bekel ya. Baik. Jadi untuk bermain-main, untuk bersila, untuk duduk di bawah juga untuk tetap beraktivitas masih nyaman. Baik. Jadi untuk tetesan juga, dan motifnya itu tidak harus motif yang ini seperti ini kan memang istilahnya kain motif keraton ya yang Parangklitik. Tapi kalau di luar sana mau pakai ini juga boleh, mau memakai semua jenis motif kain batik, asal bentuknya atau ukurannya kecil-kecil. Itu untuk anak-anak. Baik. Saya kira itu, jadi tidak harus pakem seperti di keraton. Baik. Sunat untuk anak perempuan. Baik, jadi kawan lawas. Jadi kotoran-kotoran itu juga dibuang di dalam sebuah ritual upacara ala Jawa. Baik. Dan ini adalah busana, cara pemakaiannya maupun motif-motif yang direkomendasikan. Dan anak-anak juga tidak harus disanggul ya. Kalau rambutnya panjang bisa dikepang, bisa balik, dikuncir. Boleh dimuter, bisa, anak cantik. Bisa menghadap. Nah ini, jadi ternyata ini tidak disanggul ya? Iya. Jadi dikelabang, ya. Dikepang, dikelabang. Dulu kan anak-anak rambutnya panjang. Menghadap ke belakang. Nah. Baik. Jadi ini ya tidak disanggul sehingga mereka masih terasa nyaman di kepala karena bukan disasak seperti orang dewasa. Baik. Yang kedua itu kalau sudah agak besar. Baik, ini adalah itu remaja. Monggo silahkan. Sudah lebih besar, sudah di atas 10 tahun biasanya memakai yang kameranya seperti ini. Yang kita bisa lihat. Oke. Ya, ini namanya pinjung kencong. Pinjung kencong ini juga rambutnya sudah mulai disanggul. Baik. Tetapi juga kain motifnya meskipun parang juga yang kecil-kecil. Baik, jadi ini sudah usia lebih atas dari yang tadi, maka kemudian rambutnya sudah bisa disanggul. Biasanya ini dipakai untuk kalau mau siraman untuk tarapan. Baik. Anak mulai menerima menstruasi yang pertama gitu Angling ya. Baik. Jadi kawan lawasan semuanya, Bapak Ibu pecinta batik Sekar Jagad, teman-teman pecinta batik dimanapun berada, dua model ini adalah model-model yang relatif masih muda, tetapi kemudian bagaimana cara atau adat gaya Surakarta ini sangat menyesuaikan sehingga
apa ritual Jawanya masih dapat, kenyamanan anaknya pun masih tetap bisa tetap dapat. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin kita bisa kadang-kadang kita lihat mereka harus mengenakan motif-motif dewasa atau pakai kain yang dilipat atau dikenakan yang sulit jalan karena ternyata ada tipsnya katanya. Ternyata untuk anak-anak pun juga punya versi lain. Kalau yang ini dia sudah relatif mengenakan cara jarit seperti ala dewasa nih Bu Angling. Ya, tapi juga masih lebih longgar. Baik, Dan baik. ini kalau Nini Emban ini kalau memakai parang barong itu memperlihatkan bahwa yang diasuh itu bukan anak sembarangan. Leres. Sama seperti yang di Jogja kemarin. Iya. Karena semakin besar ukuran parang semakin menunjukkan status. Oke, baik. Dan di Solo biasanya pun juga sama, Surakarta juga sama. Baik. Jadi Bu Sutra ini bisa pakai selendang motif parang barong itu sudah dengan sebetulnya bukan selendang ya, itu kain untuk emban. Sebenarnya untuk gendong ya. Nah, sebentar muter ke belakang sayang, mau lihat sanggulnya. Nah, jadi ini sudah disanggul. Kalau tadi adiknya hanya dikepang, karena secara usia mungkin relatif lebih besar. Dan ini untuk ritual tarapan. Biasanya kelihatan besar itu karena diisi dengan pandan. Tapi ini biasanya untuk acara-acara tertentu saja, tidak untuk sehari-hari. Ngaten. Kalau motif itu tidak kalau di luar ya. Kalau di luar tidak harus seperti ini gitu. Tapi intinya bahwa motif yang lebih kecil-kecil itu lebih diutamakan, direkomendasikan karena menyesuaikan ukuran anak juga ya. Baik. Matur nuwun. Jadi ini untuk tarapan, sekali lagi untuk ritual tarapan. Ketika anak wanita atau putri mulai pertama kali mendapatkan masa haid. Mbak Elo, anak-anak yang sudah mulai akan haid itu biasanya sudah dipakaikan seperti ini. Jadi dia harus pelajaran etika. Etika itu artinya dia tidak boleh lagi lari-lari seperti anak-anak. Jadi dia harus memakai kainnya kan hampir seperti yang orang dewasa. Karena dia sudah mulai dibatasi untuk belajarnya. Untuk belajar sopan santun, tata tertib, kebersihan katanya. Duduk juga kalau anak perempuan tidak boleh Jegrang, begagah gitu ya. Jadi memang harus sepertinya seperti diserimpung ya, diajari untuk supaya rapi jalan gitu, juga pelan-pelan ya, tidak berlari itu. Step by stepnya dari kecil diajari sampai bisa menjadi orang wanita dewasa yang siap memasuki masa dewasa. Betul. Baik. Matur nuwun, ini udah sangat membantu dan sangat kaya dengan pengetahuan. Baik. Nah, kawan lawasan semuanya, itu tadi adalah rangkaian batik-batik gaya Surakarta maupun cara-cara ketika dikenakan oleh model yang masih anak-anak, karena memang kita sekarang ini bahasan batiknya adalah bahasan batik ritual atau daur hidup yang ketika sejak dalam kandungan sampai anak menuju masa dewasa. Jadi mempersiapkan menjadi dewasa. Jadi relatif masih anak-anak. Terus ya Bu Angling ya. Jadi itu tadi sekitar 7 rangkaian motif batik yang bisa dikatakan spesial karena memang ini kita mendapatkan kita mendapatkan kesempatan dari Bunda Gusti Angling Kusuma untuk bisa melihat motif-motif yang dari Keraton ala Surakarta. Baik, tapi ternyata dalam ritual ini baik dari 7 bulanan, kelahiran, tetesan, kemudian tarapan dan nanti akan ditutup supitan, ternyata juga ada yang namanya lurik. Terus nih Mbak Angling ya. Lurik itu semacam bahan tenun
yang nanti Bu Angling akan menjelaskan filosofinya, kemudian perbedaannya, kenapa juga lurik dilibatkan dalam ritual Jawa. Nah, sekalian untuk melihatnya, kita akan coba dengarkan dulu prolognya atau narasinya, bagaimana kemudian kok dalam ritual Jawa itu mengenakan lurik juga, Bu Angling. Monggo. Di dalam kehidupan, apalagi tiap langkah menuju kedewasaan itu bagi orang Jawa diperingati, ditandai dengan suatu ritual. Tetapi yang penting adalah jangan dilupakan bahwa juga diperkenalkan kepada tidak hanya batik yang adiluhung, tetapi juga dikenalkan dengan suatu hasil karya rakyat. Ya, hasil karya rakyat ini tenun. Tenun itu terbuat dari benang-benang yang dibuat dari kapas, ya, yang diuntai kemudian ditenun satu persatu. Itu kan memerlukan ketelitian, ketekunan, dan biasanya dikerjakan oleh rakyat pada umumnya, oleh kalangan biasa, tidak sehingga itu juga dihargai oleh keraton, juga dihargai oleh para sesepuh, ya, dengan memasukkan nilai-nilai itu untuk memperlihatkan bahwa kesederhanaan itu penting di dalam kehidupan untuk mengimbangi apa yang tadi disebut sesuatu yang luar biasa, yang adiluhung, tetapi juga tidak boleh melupakan aslinya, ya, sebetulnya tadinya bagaimana. Jadi setiap acara siraman, baik siraman tingkep atau 7 bulan, setiap siraman pengantin dan sebagainya, itu selalu memakai materi ditandai, ditandai dengan lurik dan yang kalau di dalam apa ya namanya, masih filosofi Cina itu ada yin dan yang. Dan kalau di kita itu kan hitam dan putih seperti bangun tulak. Iya. Jadi untuk siraman itu dipakai bangun tulak dan juga dipakai motif-motif lurik, seperti dari lurik seperti yang Yuyu Sekandang dan sebagainya. Ya. Baik. Jadi kemudian kita langsung saja menuju kain-kainnya, ya. Baik. Nah, untuk yang akan kita perlihatkan, apakah kemudian lurik meninggal ini yang tumbar pecah itu, ya? Yang biasa. Kawan lawasan ini jadi adalah di Jogja dan Solo sama. Baik. Ya, ini biasanya dikenakan pada ritual kelahiran, Bu Angling? Pada ritual 7 bulan dulu. 7 bulan, jadi 7 bulan itu kemudian dipakai. Bisa agak di close, Mas? Didekatkan. Iya, ini kan juga tolak bala. Baik. Kemudian biasanya dipakai ketika terakhir pantas-pantas itu, acara pantas-pantasnya. Jadi kan berganti busana 7 kali, dan yang ke-7 itu memakai ini. Jadi tumbar pecah. Iya. Ini adalah untuk kainnya. Iya. Baik. Kemudian ada semekannya juga, ya, yang memang khusus dipakai untuk upacara 7 bulan. Baik, apakah akan kita perlihatkan juga yang menikah? Kalau yang satunya, ya itu semekannya. Baik. Nah, sebentar kita sedang siapkan. Jadi kawan-kawan semuanya akan bisa simak juga bagaimana di Gaya Surakarta juga mengadaptasi tenun lurik. Tenun sebagai pencerminan balancing bahwa kain-kain batik yang istimewa, yang mungkin cenderung lebih kepada image kemewahan, kemudian
hal-hal yang sifatnya fashion maksimal lah ya nggih. Iya. Tapi juga diimbangi segala sesuatu yang sederhana tetapi melambangkan sebuah kerja keras atau ketekunan, kesabaran ketika memproduksi itunya. Iya. Oke, ini adalah ngaten. Ya ini semekannya. Semekannya itu adalah Dan yang tapi jadi kemudian- dodotnya itu Iya, Mbak? dodot. Kemudian kan kalau sekarang ya masih pakai kebaya lagi. Baik. Nah itu kan disesuaikan saja. Saya kira itu aja. Baik. Jadi tumbar pecah itu akan menjadi kain panjangnya Iya. yang di bawah, kemudian atasnya adalah kain di atasnya, Ya, semekannya Iya. bisa juga dilapisi dengan masih kebaya Iya. atau kalau zaman dulu tanpa dilapisi kebaya. nih. Iya. Baik, baik. Ini masih dikenakan untuk ritual 7 bulanan. Dan pada zaman dahulu itu terjadi di keputren ya. Nggih. Sehingga kalau belak-belakan atau terbuka kelihatan dadanya itu kan isinya semua putri. Nggih, nggih. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Baik. Kenapa sekarang Kalau harus sekarang kan dilapisi kebaya? Yang syuting juga pria. Nggih, nggih. Ya Baik. terpaksa jadi ya harus Dilapisi. dilapisi Baik. dengan kebaya dan sebagainya. Oh tidak Baik. ada masalah. Baik. Tidak ada masalah. Baik. Motifnya pun kurang lebih seperti ini ataukah untuk Iya. warna harus khusus seperti ini? Iya Bu? warnanya tetap. Baik, karena hitam putih itu tadi Iya. cerminan yin and yang tadi itu. Nyi. Iya. Baik, kita lanjut ke kain yang selanjutnya. Jadi dalam ritual mulai 7 bulanan hingga anak mempersiapkan diri menjadi dewasa itu Bu Angling. Iya. 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 Itu kan untuk apa ya menggairahkan juga Ekonomi rakyat baik, ya. baik. Apa-apa yang dibuat oleh rakyat itu juga dipakai. Juga diadaptasi, nggih, juga dikenakan. Siraman. Jadi ketika duduk untuk disirami itu memakai kain bangun tulak seperti ini. Ya. Ini hanya untuk siraman saja. Bukan jemputan. Ada apa namanya? Ya, Titik-titik. Oh, ini bukan jumputan, ini kok batik nih Bang ini. bukan. Ya, Oh, warnanya harus hitam putih. hitam putih. Biasanya hitam putih. Karena memang Namanya bangun tulak. Karena itu tadi yin dan menolak yang. bala nih. Iya, Iya, tolak iya, bala. iya. Baik, Ini baik. ada semakan juga, ada Ada apa? atasannya. Ada atasannya. Apakah ada sekarang? Ada. Baik, atasannya. Nah, teman-teman, rasanya kita jadi gamblang, kita jadi paham. Ternyata seperti inilah adat Jawa mempersiapkan ritual dalam kehidupan, dalam daur kehidupan kita. Ya. Bahkan sampai masih 7 bulanan, masih di dalam kandungan pun kita memperingati itu semua sebagai sebuah ritual yang berisikan doa, berisikan Ya. pelajaran-pelajaran maupun petuah-petuah baik. Ini adalah kombinasi antara kain panjang yang dikenakan di bawah dan Ya. atasnya. Dan Ya. atasnya ya. Dua-duanya sama-sama kain bangun tulak. Sama, Oke. sama. Semekan yang atas namanya semekan Semekan. bangun tulak. Dan ini ternyata bukan jemputan, ini masih di batik. Iya. Baik. Warnanya pun hitam putih ya teman-teman, karena maknanya adalah itu tadi yin dan yang. Itu apa namanya? Termasuk yang di pinggirnya itu kan Titik-titik putih itu gitu, namanya tritik ya. nggih. Tidak bukan jemputan tapi Tritik jenis tritik. dengan canting yang seperti bukan canting dengan titik. di apa nih? Ya hampir seperti jemputan tapi istilahnya tritik. Oh, ada. Iya. Tapi itu dibatik Bu Angling nggih. Ini dulu Ditelujur. didujur seperti didujur gitu. Kemudian dicelup hampir seperti jemputan, tetapi Baik. tidak dibatik, tetapi hampir seperti jemputan, hanya jenisnya jenis tritik saja. Baik. Baik, terima kasih. Apakah masih ada kain lagi Bu Angling yang kemudian Saya kira ada satu lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita melakukan apa ritual ya, ini? melakukan Nggih. ritual di keraton, Oke. biasanya dipakai kain Nggih. cinde. Oh. Cinde itu dipakai juga untuk anak-anak.
Baik. ketika untuk upacara besar biasanya, Iya. dan yang memakai hanya putra-putri dalam. Artinya putra-putri dari yang berkuasa, dalam hal ini ya raja atau sultan atau sunan ya. baik. Sekarang ini sudah merdeka, boleh saja kalau di luar itu tidak ada masalah. Cuman Baik. kalau apa namanya, kan juga untuk show itu juga dipakai oleh peraga ya. Iya. Jadi juga tidak ada masalah. Kita hanya mempelajari bagaimana dulu itu ada pakem-pakem, kemudian ada ritual-ritual, dan ada sesuatu acara atau upacara yang memakai apa ya, didesain dengan busana-busana tertentu dan juga motif-motif kain tertentu begitu. Baik. Bahkan menggunakan kain yang sifatnya import, yang Iya. bukan produksi Dari Gujarat dulu, soalnya Iya. dari Gujarat. Leres, Ya. leres. Nah, Ini sutra, baik. sutra Sinde masih asli, masih sutra. Sinde. Baik, nah ini dikenakan khusus untuk putra-putri dalam. Iya. Artinya ini hanya dikenakan di dalam keraton. Iya. Baik. Tetapi sekarang sudah diproduksi bukan sutra ya, Iya. dengan kain rayon dan sebagainya, Iya. udah untuk segala macam, untuk dekor juga dan untuk sama seperti parang barong Baik. oleh Mas Iwan Tirta, dibuat horden, dibuat spray gitu ya. Kalau di luar itu semua silahkan saja bagaimana para desainer itu mengadaptasi dari peninggalan-peninggalan atau Baik. karya-karya. Untuk sarapan juga bisa untuk pinjungan tadi, pinjung kencong, bisa juga untuk sabuk wolo. Iya. Iya. Baik. Itu tadi kawan-kawan semuanya rangkaian motif kain batik maupun tenun lurik dan bahkan kain cinde sutra yang dikenakan pada ritual daur kehidupan, tetapi khusus untuk masih pada prosesi 7 bulanan, kemudian tetesan, tarapan, dan supitan. Semua kain-kain itu bisa diadaptasi kawan-kawan semuanya, tetapi kemudian tidak ada sebuah ikatan yang khusus harus seperti itu. Menggunakan elemen-elemen atau motif-motif yang menyerupai tidak masalah, ya Bang Ling. Baik, sebelum kita tutup, kita akan perlihatkan beberapa foto bagaimana kain-kain atau busana ini dahulu dikenakan oleh kerabat keraton. Jadi menjadi referensi kawan-kawan semua ketika akan menggunakan kain-kain ini dalam ritual, mulai dari proses 7 bulanan, kemudian tarapan maupun supitan. Silahkan kawan-kawan kamera. Nah, Yang sabuk wolo anak kecil di depan, anak perempuan, ini biasanya dipakai untuk upacara adat ketika panggih ya, panggih pengantin di keraton, biasanya memakai kain dringin. Kain dringin itu adalah tenunan yang terbuat dari benang sutra. Jadi ternyata di negeri kita sejak dulu, bahkan sekarang sudah tidak ada lagi yang membuat tenunan semacam lurik tetapi dengan benang-benang sutra. Seperti ini, dan warnanya luar biasa indah-indahnya. Dan kita lihat bahwa sejak dulu memang sudah ada apa ya, bagaimana menggunakan ya, dengan menserasikan antara aksesori dengan apa namanya, bajunya. Baik. Dan ini slide selanjutnya adalah supitan nih, ya. Hitanan untuk khusus putra dalam ya. Ya, kalau hitanan ini yang tengah ini sebelum siraman dan sebagainya, ini namanya cotan ya. Jadi sabuk wolo tapi untuk anak-anak laki-laki namanya cotan. Iya. Dan itu bisa pakai baju, dan tidak biasa anak-anak itu memakai gelangkon, itu tidak biasa. Memang jadi kepalanya tanpa memang hiasan. tidak pakai Baik. Ya.
Dan kita lihat pun juga untuk motif-motifnya relatif masih kecil, jadi disesuaikan dengan ukuran anak. Dan ini berikutnya, next slide, monggo Mas. Ini juga sabuk polo, tetapi untuk anak gadis yang dadanya sudah berisi. Jadi disesuaikan untuk temennya juga. Jadi memakai memakai mekak ya, namanya kain tersendiri yang dililitkan untuk menutupi dadanya. Bagian dada. Jadi kain kain batiknya sudah tidak sampai ke atas lagi. Atas, kalau tadi hanya menggunakan kain batik sampai atas, baik. Sehingga harus ditutup dengan mekak. Ini ketika tarapan, Bu Angling? Iya, tarapan juga bisa. Baik. Kemudian lanjut. Next slide, Mas. Nah, ini juga tarapan tetapi sesudah siraman. Sesudah siraman biasanya memakai lebih resmi, namanya semekan kancing wingking. Jadi di sebelah, sayangnya tidak bisa dilihat dari belakang ya. Jadi di belakangnya itu dilepas sehingga menjadi hiasan tertentu di bagian belakang dan ada brosnya di atas. Itu disebut semekan kancing wingking karena menguncinya atau mengancingnya itu di belakang diberi bros. Ya, itu sebagai penanda biasanya dompiong ya. Dompiong yang kita lihat sering kalau yang di Jogja biasanya dibeli di negeri Belanda. Itu kacu ya, namanya kacu sapu tangan yang merah itu dengan tertentu dengan hiasan tertentu. Tetapi di Indonesia sekarang sudah, terutama di Jawa, sudah diproduksi di Jawa, tidak usah beli ke luar negeri ya. Tapi kalau di Solo ini diserasikan dengan busananya. Jadi untaian yang menjuntai itu ada dompiongnya. Dompiong itu adalah karena untuk anak-anak yang sudah seusia ini biasanya sudah mempunyai lemari sendiri, dan itu selalu dibawa dan di dalam dompiong itu, perhiasan dompiong itu ada bermacam-macam alat yang mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas juga ya secara detail. Baik. Untuk anak ini karena untuk pribadi itu, untuk pribadi, kuncinya juga pribadi, kemudian untuk membersihkan telinga juga untuk pribadi, kemudian ada ya semacam untuk make up-nya, perhiasan. Baik. Apakah ini juga untuk melestarikan budaya itu ya? Betul. Apalagi kalau sekarang ini bagi orang-orang yang memang memiliki kesempatan, memiliki dana ya, kalau melestarikan busana lebih lebih baik lagi ya, dan juga sekaligus melestarikan budaya ngatunya. Baik. Selanjutnya, nah ini untuk anak-anak laki-laki yang tadi sebelum siraman itu juga memakai ini untuk supitan. Jadi khitanan ini untuk anak-anak yang. Jadi wolonya di sebelah kiri. Kalau Putri tadi wolonya di sebelah kanan. Ya. Baik. Kemudian bisa memakai baju juga, tetapi pada umumnya masih tidak memakai baju seperti ini dan tidak perlu memakai belangkon. Berikutnya lagi nanti ada ini dari depan dan dari belakang. Dan biasanya rambutnya dikadal menek. Jadi memakai semacam bando supaya rapi dari kulit penyu. Biasanya kebetulan saya tidak membawa seperti itu, jadi disebut rambutnya dikadal menek. Jadi yang terakhir ya rangkaian aksesorisnya. Iya, yang terakhir ini adalah pakaian sunat sesudah siraman untuk resepsi. Ya,
Baik. Untuk Jadi sudah di menggunakan atasnya semacam ada base cup-nya gitu ya Bu Aning? Keraton Solo, iya. Oke. Jadi tidak memakai kain, tetapi memakai Semacam rok gitu iya, ya? iya, karena kan kalau dulu Iya, kan pakai, karena dia sudah melakukan prosesi khitanan Iya. butuh yang lebih longgar Iya, kainnya betul. ya. Baik, Iya. baik. dan ini ada rompinya, dan ini biasanya ini ada putra-putra dalam Sinuwun Pakubuwono. Baik, baik. Iya. Yang menyesuaikannya. Iya. Kemudian apakah base cup dan segala macamnya itu juga sakit ya melihat Boleh, dari boleh. dari foto-foto ini. Baik, matur nuwun sangat Bu Angling, Gusti Angling Kusumo, kawan-kawan semuanya. Itu tadi adalah rangkaian batik daur kehidupan, batik dalam daur kehidupan manusia gaya Surakarta. Semoga ini memperkaya kita, memperkaya pengetahuan kita bagaimana budaya Jawa sudah dipersiapkan sejak dulu ya Bu Angling, penuh dengan makna, penuh dengan doa-doa baik. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit memberikan resume bahwa ini tadi adalah batik-batik yang dipersiapkan sejak dalam kandungan, sejak dalam usia kandungan 7 bulan, kemudian memasuki masa anak-anak selanjutnya yaitu melakukan ritual tetesan. Tetesan adalah semacam ritual di mana kayak semacam khitanan tapi versi wanita kan ya. Itu membersihkan alat kelaminnya supaya mempersiapkan dan menyiapkan anak putri supaya lebih kemudian aware, lebih sadar bagaimana dia akan menginjak masa-masa dewasa, hingga kemudian selanjutnya masuk ke dalam ritual tarapan. Untuk anak wanita disebut tarapan, kemudian anak laki-laki mereka akan memasuki ritual supitan atau biasa kita kenal dengan khitanan. Tadi hanya sekedar contoh 6 atau 7 motif batik yang teman-teman bisa pelajari, bisa diadaptasi. Tetapi kemudian yang menarik adalah ada catatan dari Ibu Bunda Gusti Angling Kusumo bahwa semua motif-motif batik ini bisa kawan-kawan produksi atau buat dengan cara hanya menyiapkan beberapa kain istimewa saja. Tidak perlu kita memiliki rangkaian kain yang sangat banyak gitu ya. Tetapi kita cukup punya beberapa yang kita istimewakan, kita siapkan baik-baik dengan motif-motif mulai sudah luhur, sudah mukti, parang kletik maupun parang kusumo seperti yang tadi sudah dipersiapkan. Dan tidak lupa ada tenun lurik yang menjadi asosiasi atau menjadi pemikiran kita semua bahwa selain kain-kain dengan kualitas istimewa, tetapi kita juga harus mengadaptasi beberapa karya-karya dari pengrajin-pengrajin ataupun karya-karya dari rakyat kebanyakan, sehingga kita tidak hanya mengadaptasi sesuatu yang mewah-mewah saja, tetapi kita juga peduli dengan segala sesuatu yang diproduksi dengan cara keteguhan, kesabaran maupun cara-cara rakyat biasa, sehingga kita balance, kita menjadi seimbang hidupnya. Kira-kira itu semuanya kawan lawasan, Bapak dan Ibu pecinta batik di Sekarjagat dan dimanapun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Tidak lupa kami mengucapkan matur nuwun, terima kasih banyak kepada Ibu Gusti Angling Kusumo. Semoga semua yang kita bahas tadi bermanfaat, menambah wawasan kita tentang batik-batik Jawa khususnya gaya Surakarta. Akhir kata, saya akan tutup. Jangan lupa kita akan masih punya beberapa episode lagi membahas tentang batik-batik gaya Surakarta, baik dalam ritual pernikahan maupun ritual kematian. Tetap ikuti Instagram Lawasan Batik maupun Sekarjagat, semuanya akan kita simak dan kita diskusikan bersama. Terima kasih, matur nuwun Bu Angling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.